Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan perencanaan audit. Kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Syafira Pratiwi, yang kedua Arwinda Tanti Putri Harjo, yang ketiga Dea Yurisna. Tentang perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal yang disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan ruang lingkup audit yang diharapkan. Rencana audit merupakan prosedur kumulatif, artinya apa yang sudah ditetapkan dalam rencana audit bukanlah harga mati yang tidak dapat diubah. Kedua, saya akan menjelaskan tentang siklus kerja audit yang terdiri dari 4, yaitu plan, do, check, dan act. Plan di sini, rencana audit atau audit plan merupakan upaya penerjemahan strategi korporasi atau bisnis ya, serta umpan balik atau feedback yang diterima dari berbagai pihak ke dalam perspektif internal audit, di mana berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit sehingga penyusunan program audit. Yang kedua di sini ada atau DO, Audit Extension, merupakan implementasi dari rencana audit baik secara teratur maupun berdasarkan investigasi khusus. Yang ketiga di sini ada check. Cek di sini merupakan penyajian hasil audit, merupakan penyampaian konfirmasi temuan kepada pihak lain atau klien atau teraudit hingga penyajian laporan hasil audit ke audit dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat terakhir ada act. Nah, act di sini peninjauan kembali hasil audit atau audit evaluation merupakan aktivitas evaluasi atau review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya. Pemilihan audit. Yang pertama ada identifikasi audit universe. Audit universe merupakan kumpulan dari semua auditable unit atau unit yang layak menjadi audit tersendiri. Misalnya kegiatan, bagian, divisi, instansi, dan proyek. Yang kedua ada menetapkan faktor risiko dan skala prioritas faktor. Risiko adalah kriteria atau kategori faktor yang digunakan untuk menggambarkan kondisi risiko yang ada dalam suatu instansi. Faktor risiko utama yang biasanya digunakan dalam sistem scoring. Yang ketiga ada pemberian skor dan tingkat tahap pemberian skor. Auditable unit diberikan skor skala 1 sampai 5 skala. 1 menunjukkan risiko paling rendah dan 5 untuk menunjukkan risiko yang tinggi. Proses audit. Yang pertama ada persiapan penugasan audit. Persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh satuan audit internal. Yang kedua ada survei audit pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian. Setelah melaksanakan survei pendahuluan, maka auditor dapat menentukan cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. Yang keempat, penyelesaian penugasan audit. Penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Yang kelima, ada pelaporan hasil audit. Media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang dapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Yang terakhir ada pemantauan tindak lanjut. Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh audit terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Saya Dea Yurisna akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Audit program. Daftar terinci dari prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan dalam sebuah proses audit. Audit program tentatif dibuat sebagai bagian dari perencanaan audit. Karena sifatnya tentatif, audit program seringkali memerlukan modifikasi sesuai perkembangan audit.
Audit program dirancang untuk memenuhi tujuan audit atas transaksi dan akun-akun utama dalam laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menguji asersi manajemen dalam laporan keuangan yang meliputi 1. Eksistensi atau keberadaan, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian atau alokasi, 5. Penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya adalah control self-assessment. Definisi menurut IIE, control self-assessment adalah proses di mana efektivitas pengendalian intern diuji dan dinilai. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh tujuan bisnis akan dapat dicapai. Konsep control self-assessment adalah manajemen menilai sendiri rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern organisasinya dengan menggunakan metode tertentu yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Dalam control self-assessment, jajaran manajemen dan pegawai berperan aktif menilai risiko dan mengevaluasi pengendalian secara objektif dan sistematis. Control self-assessment mampu mengidentifikasi resiko organisasi yang signifikan, menilai pengendalian yang ada untuk mengelola resiko, mengembangkan rencana kerja untuk menurunkan resiko ke level yang aman bagi organisasi, mengukur kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Terima kasih. Jadi begitu hasil dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.